pengen ankle-nya jadi kuat, mereka ikut strength training. Jadi menurutku bagus, harus ditingkatkan. Tapi nggak banyak orang yang ikutan strength training. Loh nggak apa-apa, kan namanya newcomer, nggak apa-apa. Pelari juga awal-awal lari-lari biasa, jadinya strength training. Jadi padel itu menguji konsistensi seseorang, apakah dia nanti funnya juga dapat, berarti dopamin booster. Apakah dia nanti konsisten menjadi yang ambisius. Tapi kan banyakan orang yang cuma FOMO doang, Dok. Kayak dokter main padel kan juga FOMO kan? Saya nggak pernah main padel. Oh, belum pernah. Belum pernah. Fitnah lu. Mampus kan lu. Nah, rasain lo. Saya tiap mainnya mini soccer. Mini soccer main judi online ya. Kamu. Oh enggak, maaf. Bukan enggak. itu kau. Maaf. Tolong ya. Iya. Ini fitnah. Ini hobinya ngedit AI. Yang baik. Bukan, Dokter Tirta tuh dibuat jual obat pelangsing, itu dia yang ngedit. Tolong report akunnya, sama report, ayo teman-teman si Peng, report akun podcast Banu Semilang. Apa? Orang hasut banget ya. Lu mana taring lu? Nggak Taring keluar apa? kali ini. Jadi Episode kali ini jadi lu nggak apa-apa, keluar lu. orang padel malah saya mendukung. Karena Iya. membuat, apa? Enggak. Bukan buat lu, Dok. Buat kita itu. Karena orang-orang yang padel ini adalah orang-orang yang rata-rata kuliah yang malas olahraga jadi fun. Selama itu fun dan menyehatkan, dopamin booster, dan itu bisa membuat jantungnya jadi aman. Nah, Dok, tapi gini. belum selesai. Gue capek Ya, banget kirain sama dua udah. orang ini. Jadi Kirain udah. kalau kita lihat, Ngumpul. ini ada postingan teman saya, Dr. Adam Prabata. Beliau PhD di Kobe, Jepang. Sekarang lagi menempuh PPDS di UFKUI. Itu beliau membuat nge-share satu jurnal. Ternyata kalau rutin latihan padel selama 2-3 kali seminggu, itu bagus buat kesehatan jantung di masa depan. Oh iya? Anda mau bantah data? Enggak. Siapa yang mau bantah? Tadi Enggak. katamu FOMO, jelek katanya. Enggak ada. Kan cuman bilang. Enggak usah data lu gitu nggak mau bantah. Lu ngomong apa kita setuju. Itu. Tapi gini, Dok. Jadi nih- bermanfaat padel. Ya, tapi gini. Apa? Saya itu tadinya bultang. Apa tuh bultang? Bulu tangkis. Badminton. Ya, ngomongnya badminton, gak ada orang ngomong bultang. Apa bultang? Bulu tangkis. Ya badminton istilahnya. Lawan bro. Yang Bro, penting kok jangan di, bikin di malu. komplek gue orang ngomongnya bultang. Apa sih emang? Lawan. Sekedar istilah doang. Lawan Bultang apa? Bultang kutang. Ambil pisau di belakang. Oh, saya kebal. Bukan orang mau potongin daging. Buat elu. Dok, tapi Nah, kalau dulu gue belum selesai. Ini kasus gua. Udah kamu diam aja, diam. Terlalu banyak. Di podcast ini terlalu banyak orang teriak. Pusing. Ini RIP headphone. Urusan aja editornya. Aku itu jadi seakan-akan tuh give up bultang, badminton, Nah, itu. gara-gara padel, ya toh? Bagus dong. Iya, kok bagus dong? Aku malah kayak ngerasanya lebih manfaat badminton buat kesehatan aku dibanding padel. Dari kacamata dokter piye? Semua olahraga tuh bermanfaat, Mas. Jadi stop Anda membela olahraga, hanya tim bola yang boleh dibela segitunya. Oh. Gitu. Tapi kalau kita membela olahraga segitunya banget tuh nggak bermanfaat. Kayak lebih bermanfaat badminton daripada padel. Nah kalau orang padelnya tiap hari dan kompetitif gimana? nah, ada lagi yang tiap hari, seharinya itu dia bisa 3 kali mainnya. Iya. Nah, siapa tahu coach? Enggak, itu baik apa enggak buat kesehatan dia? Ini yang main gitu. biasa. Kita pengen nanya Nggak sama kerja. dokter. Berarti financial freedom bagus. Berarti sudah Apa freedom. sih itu arahnya buat kesehatannya dia. Ada orang 3 kali padel kalau nggak financial freedom. Gimana sih Iya Ente? sih. Iya Lah, sih. kan gue nanya, Ya aku Dok. jawab. Enggak, Iya, maksudnya gini. bukan ke Gini. finance-nya, tapi ke kesehatannya. Lu denger dulu biar gue yang jelasin. Rocky Gerung. Depan. Aduh, depan. Sekarang tanya netizen, ada orang tanya nih, hostnya tanya, ada orang padel 3 kali sehari. Ya berarti dia nggak kerja, financial Iya. freedom bagus dong daripada gabut. Ada temen gue kayak begitu, Dok. Siapa Iya. namanya? Sebut. 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 Jangan, Ayo. Dok. Dia udah pernah nyebut, Dok, emang anak orang kaya, emang anak orang kaya banget. Kan berarti ente punya privilege. Iya. Ngaku ente perintis. Bu, Kok masih gitu? Gak ke situ. ih gila Nggak- nih orang nggak bisa ke situ. kemana-mana loh. Nggak ke Bener, situ. bisa kemana-mana loh Nggak ke dia. situ. Sehari dia main, pagi main, Oke. siang main, sore dia main lagi. Iya. Nah itu secara kesehatan dari aspek Aman apa kesehatan enggak, tuh gimana? gitu. Tanya fisiknya. Gejala dia mengalami over fatigue nggak? Apa tuh? Over fatigue, kelelahan berlebih. Tahu gejalanya? Nggak tahu. Nah, gejala over fatigue, dia tidurnya jadi sulit. Oke. Kalaupun tidur kebangun-bangun, bangun tidur nggak seger, sering ketiduran saat kerja, sering linglung, pusing, mual, muntah, itu over fatigue. Itu bukan yang namanya goblok ya? Pengen tiduran, kerja, linglung. Bukan kan goblok ya itu ya?
Nah itu goblok dah namanya. Salah. Ada orang lemas linglung dikatain goblok. Ini kalau pasien begini, ya pasien begini, saya pukulin ini. Saya undang security pukulin rame-rame. Mana ada orang lemas letih lesu dikatain linglung, itu kekurangan zat besi sama kalium. Ya kan nggak tahu. Masa ada orang lemas letih lesu linglung ya, goblok. Soalnya ciri-cirinya kayak karyawan. Nggak ada. Misalnya jadi karyawan dia gitu maksudnya. Nggak Dia tuh gitu. sering banget. Dia Ini belum dijawab lo tadi. Oh iya. Bentar. Nih ngasih tahu Petik. dulu. sih? Dia ini nggak sehari 3 kali latihannya, tapi kelihatan kayak orang goblok. Ya karena coli terus mungkin. Main kanjak tunjuk ngomong sembarangan aja orang. Oh iya, dia coli mulu. Iya. Enggak, emang apa ya relevansinya? Karena memang betul C itu. kalau untuk orang yang onani berlebihan itu akan efeknya kurang konsentrasi karena energinya udah habis. Oke gini, berlebihan tuh berapa biar kita batasin deh. Berapa? Berlebihan tuh berapa? Oh. Kasih rata-rata Bener aja. ya, bener ya. Iya, biar Bener tahu semua orang. Kalau misalkan sperma, ini, sperma itu kan disimpan mekanismenya dari testis sama epididymis dan di dalam testis tuh 2 zakar tuh. Iya. Itu kalau misalkan dia tidak dikeluarkan 5 hari 6 hari dia akan wet dream keluar sendiri. Nah, kalaupun dikeluarkan ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya berlebihan apa? Ya kalau lebih dari itu, misalkan sehari 3 kali. Ya boleh. Itu mah ejakulasi dini atau titiknya lecet. Terus kalau orang ada dopamin booster, itu kan flat and fight respon kan. Iya. Jadinya energinya akan cepat habis. Jadi akan cepat mengantuk saat siang karena energinya habis buat cokli. Itu. Nyimak ngapain? Ngapain nyimak? Kita nggak boleh kelihatan nyimak di Makanya kamera. kan saya bilang. Kita nggak boleh kelihatan nyimak. Makanya kan bilang kalau ada netizen tanya, boleh gak onani? Silakan karena itu lebih baik daripada seks bebas. Ya. Setidaknya lawan tangan kan. Iya. Ya, tapi kalau misalkan tiap hari atau sehari bisa 2-3 kali ya itu akan membuat orangnya jadi exhausted. Karena kan kalori yang dibuang banyak. Capek jadinya. Tapi kalau misalkan kita 3 kali tenaga kita masih ada, nggak apa-apa dong, nggak masalah dong. Ya coba aja ayo sekarang ayo. Ngapain? Ayo.